Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Yoga Risma Praptasna. Di pagi hari ini saya akan memberi sedikit tentang motivasi ya. Dan tak lupa kepada siswa-siswa yang mengikuti nanti agar bisa tahu tentang motivasi itu tentang apa. Dan mohon maaf ya untuk acara yang mendadak ini, memang ini acara saya untuk apa ya, meningkatkan sedikit motivasi gimana agar anak-anak ini nantinya bisa tahu ya tentang motivasi itu apa. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang kemarin kurang koordinasi ya. Karena ini kemarin ide ya, inspirasi gitu Bapak Ibu guru. Jadi ya mohon maaf sebelumnya, saya tidak konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, ya kita lanjut aja ya. Ini tentang untuk motivasi itu seperti api, tanpa bahan bakar ia akan mati. Ya, jadi motivasi itu membara seperti api, seperti itu. Jadi dia akan musnah atau dia akan lemah tanpa semangat dari diri kita atau dari dorongan dari yang terpenting dari diri kita dan dari teman-teman apa seperti itu ya. Jadi untuk motivasi ini ya saya juga belajar ya, sama-sama kita belajar untuk mengerti yang namanya motivasi. Mari kita sedikit aja untuk pengetahuannya untuk motivasi. Motivasi itu apa toh? Ya, motivasi itu adalah mengubah tindakan ya. Jadi mengubah tindakan dari tindakan yang intinya malas, kita menjadi semangat dan kita menjadi uh, bergairah untuk belajar, apalagi ini untuk siswa-siswa yang uh, daring dari rumah itu sudah males katanya seperti itu karena sudah kelamaan di rumah. Ya, kita tingkatkan motivasinya aja. Jadi jangan sampai dengan rasa malas itu kita terlanjur malas dan akhirnya dampaknya nanti ke yang negatif seperti itu. Dengan motivasi ini, motivasi adalah mengubah tindakan. Kita tak akan pernah memotivasi orang lain. Kita tak akan pernah bisa memotivasi orang lain. Ya, nanti kita jabarkan nanti. Dan kita atau orang-orang yang hanya bisa memotivasi diri sendiri. Kita atau orang hanya bisa memotivasi diri kita sendiri gitu. Ya. Nah, karena apa toh? Nah, karena motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak atau merasa. Motivasi berarti memberi dorongan dan inspirasi. Nah,
Dan motivasi juga dapat diartikan sebagai motif atau tujuan untuk bertindak. Jadi eh, motivasi itu suatu yang kita untuk bertindak atau merasa ya. Jadi kalau kita itu tidak bertindak, ya kita tidak akan muncul nanti motivasi. Atau kalau kita merasa kita ada PR begitu, ada pembelajaran di rumah untuk anak-anak dari bapak ibu guru. Nah, jadi kalau kita itu nanti tidak bertindak, jadi tidak mengerjakan, wah besok aja, ya udah, nanti kita akan merasa terbebani dan menjadi malas ya. Jadi kalau diberi tugas dari ibu guru ya langsung kita kerjakan, jangan kok menunda kok sampai besok atau lusanya lah, nanti bertumpuk-tumpuk menjadi beban itu nanti. Terus lagi, untuk memotivasi berarti memberi dorongan dan inspirasi. Jadi memotivasi itu memberi dorongan, bukan kok kita duduk didorong, enggak. Jadi dorongan itu ya enggak cuma dorongan itu juga enggak juga materi atau juga. Jadi dorongan itu bisa support dari teman, dari kita sendiri, dan inspirasi. Jadi walaupun pas kita waktu oh iya, oh ini ada tugas, itu tanggung jawab kita. Jadi kita itu harus pintar-pintar ya, cekatan gitu loh, maksudnya jangan nanti aja, menunda-nunda. Jadi kalau kamu nanti menunda-menunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas, ya udah, nanti akan merasa terbebani kamu ya. Nah, terus motivasi juga dapat diartikan sebagai motif atau tujuan untuk bertindak. Jadi kalau kita itu motivasi itu juga bisa diartikan sebagai motif atau tujuan untuk bertindak. Jadi kalau tidak ada tujuan kita itu untuk diniati bismillahirrahmanirrahim, biasanya malas aja, klemprak klempruk, tiduran ya, cuma tiduran gitu, jam segini jam 9 baru bangun, 9 pagi dah tugasnya numpuk, aduh bangun-bangun udah ada tugas, dan seperti itu ya. Jadi motivasi itu harus ada proses ya Bapak Ibu guru. Jadi untuk anak-anak ini juga nanti eh, perlu kita motivasi secara inspiratif, itu juga perlu sebagai motif dan tujuan untuk bertindak. Jadi anak-anak ya, untuk tugas yang sangat berat dan seperti itu karena ya memang anak-anak itu apa ya, kalau bisa dikatakan menunda-nunda tugas gitu loh maksudnya ya. Bukan kok salah bapak ibu guru, kenapa kita salah? Ya nggak salah, wong kita memberi tugas itu setiap hari, wong itu kita kan nggak libur. Jadi gini lah anak-anak ya, kita itu eh, kamu itu di rumah itu nggak libur, kamu itu sekolah. Jadi jangan kok anggap ini tuh libur, nggak ada yang namanya libur, ini tetap sekolah, Cak. Cuman pembelajaran kita itu dari daring, dan ini bukan cuma SMKN 1 Jenangan Ponorogo, tapi semuanya itu seperti itu. Jadi kok jangan sudah males dari daring seperti ini, saya nggak mudeng dan ya. Kalau nggak mudeng ya harusnya kamu tanya ke guru mapelnya, atau tanya ke wali kelasnya, atau tanya ke teman. Itu juga motivasi kalau kamu itu bertindak dan merasa seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada tapinya ya. Nah, dari motivasi tadi kita itu mempunyai tapi kita bisa mengilhami atau membisiki dalam hati. Jadi motivasi itu bisa kita bisiki dalam hati seseorang ya. Jadi siswa-siswa SMKN 1 Jenangan ya yang saya cintai. Jadi kalian itu eh, kalau punya rasa tanggung jawab kepada guru, nah itu kayak punya ikatan hati. Oh iya, saya sebagai murid saya harus belajar. Oh iya, saya harus mengerjakan ini, kalau tidak nanti nilai saya jelek dan rapot saya jelek. Nah, jadi kita bisa secara tidak langsung membisiki dalam hatinya seperti itu ya. Terus memberikan inspirasi kepada orang lain. Jadi memberikan semangat. Jadi ayo kerjakan. Jangan sampai kamu itu intinya menunda-nunda tugas dan seperti itu. Nanti bebannya itu nanti kamu akan
Ya, terus next untuk memotivasi diri mereka sendiri. Nah, jadi mereka itu juga harus memotivasi. Jadi siswa itu juga harus punya motivasi sendiri ya. Contoh, subuh jam 4 harus bangun. Ya, sholat subuh. Ya, habis itu olahraga. Habis olahraga mandi, sarapan, terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Paling sampai jam berapa toh? Paling sampai jam 12 siang aja. Apa jam 2 paling paling enggak. Nah, kalau kamu punya motivasi diri, punya tekad, punya tanggung jawab, itu mudah kok. Nggak mungkin itu merasa beban. Nah, kalau kamu sekolah, kamu jam 6 harus berangkat pakai seragam dan seperti ini. Nah, iya kan? Makanya dengan ini kamu jangan merasa terbebani ya untuk memotivasi kamu sendiri. Jadi dibiasakan karena untuk proses yang untuk biar kita sukses itu ya memang tidak mudah seperti itu. Dan ini, motivasi adalah apa toh? Kekuatan yang mendorong dalam hidup kita yang berasal dari keinginan untuk sukses. Jadi kalau kita itu tidak didorong dari dalam diri kita, ya, sukses itu jalannya nggak akan mudah. Jadi yang namanya proses untuk apa sukses itu jalannya rumit. Ya. Kok kita memandang orang itu sukses, orang itu enak, ya kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu jalannya. Makanya kalau kita itu mau sukses, ya perjalanannya itu memang sulit dan rumit. Dan orang yang tekun dan orang yang ulet yang bisa menjalaninya itu. Ya, untuk sukses. Tanpa sukses kita hanya akan mendapat sedikit kebanggaan dan sedikit semangat di tempat kerja atau sekolah dan di rumah. Jadi tanpa sukses, ya jadi kita itu udah wis ngene. Nah, itu loh bahasa wis ngene. Itu bahasa yang intinya itu kita nggak ingin kita sukses, ya. Jadi untuk sukses kita perlu tekad, semangat dan motivasi untuk diri kita sendiri, ya. Dan itu di tempat di mana saja, di tempat kerja, di sekolah dan di rumah. Bahkan kalau kamu di rumah jangan cuma santai-santai, ya. Nah, kalau di rumah ya kamu belajar, habis belajar kenapa? Ya kamu membersihkan, membantu orang tua, membersihkan rumah, ya, dan seperti itu. Jangan kok malah membebani orang tua udah di rumah malah nggak ngapa-ngapain, malah malam nongkrong, pagi belum bangun, ya, baru siang baru bangun, orang tua malah kesana kemari mencari uang demi kamu seperti itu. Orang tua kita aja sukses, maksudnya orang tua kita aja loh apa itu semangat, ya, untuk mencarikan kita uang untuk kamu yang untuk sekolah, masa kamu yang malah belajar aja nggak semangat. Jadi ya harus kamu melihat orang tua kamu bekerja seperti itu buat siapa, buat kalian, ya. Nah, ini musuh terbesar dalam motivasi itu rasa rasa puas dengan diri sendiri itu. Musuh terbesar dalam motivasi rasa puas dengan diri sendiri. Rasa puas dengan diri sendiri menyebabkan frustasi juga. Orang-orang yang frustasi akan menyerah karena mereka tidak menemukan lagi apa yang penting dalam hidup ini. Jadi kalau kamu itu sudah punya motivasi, rasa puas itu belum punya. Terus ada. Karena rasa puas itu ya gimana ya? Tidak ada batasnya namanya rasa puas itu. Ya. Dan rasa puas dengan diri sendiri menyebabkan frustasi. Iya, benar. Karena kita tidak akan tahu rasa puas kita itu kemana. Udah beli, kamu udah mengerjakan, oh terus aja, ada aja namanya uh, uh, rasa puas itu ya. Jadi terus lagi orang-orang yang frustasi akan menyerah. Iya ya, dia kalau sudah frustasi, dia sudah, oh aku sudah capek, saya sudah semangat, ya. Tidak menemukan dalam hidup lagi. Udah gini aja, saya gini. Udah gini aja saya sudah bangga kok dengan diri saya. Wah, ya jangan seperti itu. Kita harus kuat, kita harus karena orang perjalanan sukses itu tadi loh ya. Tidak akan mudah gitu loh.
orang yang sukses itu nggak akan mudah, dan pasti di jalan kita akan dicemooh orang, kita akan apa, diremehkan, alah seperti itu dan seperti ini. Mari kita belajar bersama-sama, kita belajar bersama-sama agar kita menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini ada peribahasa ya yang mensana in corpore sano ya. Itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kali ini kita bisa untuk motivasi ya. Tetapi kalau tubuh kita nggak sehat, kemana kita akan motivasi? Jadi ya kita diiringi dengan yang namanya olahraga pagi. Ya kurang lebih 30 menit lah kita berolahraga mengeluarkan keringat. Apa kita membantu orang tua. Ya. Nah seperti itu. Yang penting kita itu berolahraga lah, kita gerak. Jadi biar tubuh kita itu sehat. Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita kuat, dan nanti kita melakukan apapun itu enak. Tidak umpama mau berangkat kerja gitu ya, jam 8 atau setengah 8, atau kamu yang intinya daring jam 7 ya anak-anakku. Itu kok males, pucet, lemes. Nah, karena apa? Ya itu kita kurang olahraga gitu loh. Kalau kita olahraga pagi ya kan, kita makan sarapan dan kita mandi, insya Allah nanti fresh, badan itu fresh, kita nggak ngantuk ya, dan kita punya semangat untuk melakukan aktivitas yang lain ya, seperti itu penjabarannya. Terus ini motivasi itu seperti api ya, yang saya katakan di awal tadi. Api yang, karena kenapa toh kita ibaratkan api, karena api itu yang intinya suatu yang berkorban seperti itu. Nah, ini. Jika kita terus diberi bahan bakar, nyalanya akan mati. Jika kita tidak terus diberi bahan bakar, nyala akan mati. Ya, motivasi itu seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak kita tumbuhkan, kita semangat, ya nanti motivasi itu akan hilang nanti. Ya, sama seperti olahraga dan makanan yang tidak bertahan lama. Ya, jadi seperti kita olahraga sehari, besok enggak, terus 2 minggu lagi berolahraga, jadi malah nanti gimana ya, di badan itu malah nggak fit gitu loh. Jadi kalau olahraga itu kalau bisa teratur ya, dan pola makan pun ya seperti itu. Jadi jangan kok terus pagi sarapan siang tidak, atau lah kalau gitu siang pagi nggak sarapan siang malah makan, dan seperti itu nanti kalau bisa ya makan itu 1 hari 3 kali, pagi siang dan sore, seperti itu. Jadi biar kita itu teratur gitu loh maksud saya ya. Terus jika sumber motivasi itu adalah percaya pada nilai-nilai spiritual atau mental atau batin kita, maka motivasi akan bertahan lama ya. Ini jadi gini, untuk motivasi juga kita kita beribadah ya, kita untuk nilai-nilai spiritual ya, kayak agama Islam itu untuk sholat ya, kita kalau nggak gitu malam sholat sunnah ya, di rumah itu sholat malam ya, dirutinkan setiap malam Jumat atau gimana, atau 1 minggu ya 2 kali atau 3 kali seperti itu, biar kita itu punya mental atau batin kita itu biar termotivasi lebih tahan lama. Jadi enggak kok terus kur punya angen-angen tok terus tidak kita apa, kita wujudkan, jadi malah nanti grudel di hati. Jadi kalau kita punya apa dan bagaimana itu ya harus kita punya mental batin, jadi motivasi kita untuk mengerjakan sesuatu apa itu biar kita itu semangat, seperti itu ya. Ini soalnya nggak usah aja ya. Untuk motivasi tadi semoga anak-anakku kelas 1 sampai kelas 10 maksud saya ya, sampai kelas 13 bisa termotivasi, dan sebentar lagi kalian juga akan ujian ya untuk kelas 12 13 ya. Mohon jangan sampai uh, motivasinya kurang ya untuk daring. Jadi video ini ya sedikit agar kalian bisa termotivasi nanti